Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 594. Pohon uang dia jadi apa? Dia hanya sampah di mataku, seekor semut. Bastian Yun mendengus dingin, tatapan jijik melintas di matanya. Bagus untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi menilai dari hal-hal yang dia lakukan sekarang, kekuatannya tidak sederhana, dan Tuan Bastian kembali ke keluarga Bastian saat ini, saya khawatir. Situ Yuntian tidak selesai berbicara pada akhirnya, matanya mengarah ke Bastian Yun. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuat gelombang besar. Daniel menghabiskan anggur merah di gelas dalam sekali teguk. Bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk menguji kekuatannya, sehingga kita dapat menghadapinya dengan mudah jika kita mengetahui detailnya? Situ Yuntian berkata, "Tidak, aku akan mengatur masalah ini. Ini antara aku dan dia. Kuharap dia tidak terlalu lemah, jadi aku tidak tertarik untuk menyerangnya." Mata Bastian Yun bersinar dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tianhai, Grup Yeti. Daniel datang ke Grup Yeti, dia menemukan sekelompok reporter dengan kamera dan mikrofon berkumpul di gerbang. Segera mengepung pintu masuk grup ini, Luo Yunheli dan sekelompok penjaga keamanan semuanya memblokir pintu masuk untuk mencegah mereka masuk. Sial, untuk apa ini? Apakah kamu ingin dibesar-besarkan? Daniel meringkuk bibirnya dan berjalan lurus, melambaikan tangannya terus-menerus, dia mengusir sekelompok reporter satu persatu, meninggalkan jalan terbuka. Tuan kecil. Luo Yun menatap Daniel dan berteriak. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Daniel bertanya dengan curiga. Mereka semua ingin mewawancarai presiden tentang energi baru. Luo Yun berbicara. Energi baru? Apa itu? Daniel menyipitkan matanya sedikit, dengan cahaya bersinar di matanya. Jenis energi baru ini adalah sumber energi baru yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Dikatakan dapat menggantikan bensin di mobil. Terlihat sangat bertenaga. Anda hanya dapat bertanya kepada Presiden tentang situasi spesifiknya, Tuan Bastian. Healy menatap Daniel dan berkata, "Ya." Daniel mengangguk dan berjalan lurus ke dalam. Segera Daniel datang ke kantor Rizka. "Kakak Bastian, pagi." Fang Siki menyaksikan Daniel bangkit dan berteriak. "Pagi." Daniel mengatakan sesuatu, membuka pintu dan masuk. "Ada apa?" Saat ini, Rizka sedang melihat dokumen dan menatap Daniel. "Saya mendengar bahwa YS telah mengembangkan jenis energi baru, dan sekarang sekelompok reporter dikepung di luar perusahaan." Daniel duduk di depan Rizka dan berbicara. "Ya, ini adalah proyek yang saya buat sejak awal," kata Rizka. "Kamu dan Lu Suiking seharusnya bekerja sama untuk mewujudkannya," kata Daniel tiba-tiba. "Kamu tahu?" Ekspresi terkejut muncul di mata Rizka. Daniel tersenyum. Awalnya, Rizka memintanya untuk mengirim dokumen ke Lu Suiking. Saat itu, dia melihat melalui matanya, dan isinya tentang jenis energi baru ini. Daniel terkejut saat melihatnya itu terkejut, "Saya tidak berharap itu benar-benar sukses." "Kamu luar biasa, kamu tahu itu," Rizka berkata. "Jenis energi baru ini diteliti oleh seorang profesor energi yang saya temui ketika saya belajar di luar negeri. Hanya saja dia tidak memiliki dukungan dana dan personel pada saat itu, sehingga dia tidak dapat melakukan penelitian menyeluruh. Riset. Kemudian, saya membawanya kembali ketika saya kembali ke China. Setelah saya mewarisi posisi Presiden Yeti, saya memulai proyek ini bersama dengan Suiking. Dia menemukan sekelompok ahli di bidang ini di Universitas Tianhai. Saya bertanggung jawab untuk membantu profesor itu, dan saya menginvestasikan banyak uang untuk membiarkan mereka melakukan penelitian, dan saya tidak berharap untuk berhasil dalam setahun." Rizka memperkenalkan, matanya menunjukkan kegembiraan dari waktu ke waktu. "Kalian luar biasa. Karena kalian bahkan dapat mengembangkan jenis energi baru ini, tetapi begitu jenis energi baru ini benar-benar dikembangkan, saya khawatir nilainya akan sulit diperkirakan."
Mata Daniel bersinar terang. Itu benar, dengan jenis energi baru ini, grup Yeti pasti akan bisa terbang ke langit. Mata Rizka berkedip cerah dan berkata, "Bisakah Anda membawa saya untuk melihat jenis energi baru ini?" Kata Bastian Yifeng. "Bisa." Rizka mengangguk. Kemudian keduanya meninggalkan grup Yeti dan pergi ke pangkalan penelitian energi. Seseorang mengikuti. Mobil melaju di tengah jalan, Yeti Luo berkata tajam dengan mata tertuju. "Apakah seseorang mengikutimu?" Rizka sedikit berubah. "Jangan khawatir." Daniel menginjak pedal gas, BMW X5-nya langsung melaju kencang, dan langsung melesat keluar, melempar mobil yang mengikutinya dalam beberapa pukulan. "Siapa yang mengikuti?" Mata Rizka penuh dengan keraguan. "Entahlah, entah itu untukku, atau untukmu." Daniel berkata dengan ringan. "Kamu mengejarku?" Rizka terkejut. "Tidakkah kamu tahu bahwa sekali jenis energi baru yang kamu kembangkan itu nyata, itu akan sebanding dengan senjata nuklir? Pada saat itu, mata semua orang akan tertuju pada Anda, dan hanya ada satu tujuan, dan itu adalah merebut energi jenis baru ini." Kata Daniel dengan suara yang dalam. Mata Rizka berkedip, tapi dia tidak berbicara. Setengah jam kemudian, Daniel pergi ke sebuah pabrik di pinggiran kota. "Apakah basis energimu ada di sini?" Daniel keluar dari mobil dan melihat sekeliling, muntah. Dan dengan mata perspektifnya, dia menemukan bahwa ada basis penelitian besar di bawah pabrik, dan skalanya cukup besar. "Ya, ikut aku." Rizka mengangguk, dan membawa Daniel ke dalam rumah. "Presiden." Begitu keduanya memasuki pabrik, beberapa pria berbaju hitam membungkuk dan berteriak. "Yah." Rizka mengangguk, dan berjalan lurus ke dalam bersama Daniel. Setelah beberapa pintu verifikasi sidik jari dan pupil, keduanya akhirnya memasuki basis penelitian energi. Di sini, yang sedang meneliti sesuatu, basis penelitian ini sangat besar, seluruh tubuhnya berwarna putih, dan ada pilar di tengahnya yang bersinar dengan cahaya ungu. Di dalam pilar itu terdapat jenis energi baru yang kami kembangkan. Jenis energi ini sangat bertenaga. Tidak hanya dapat menggantikan bensin, membuat berkendara lebih nyaman bagi orang-orang, tetapi juga berperan besar dalam aspek lainnya. Selama nilainya dikembangkan sepenuhnya, sama sekali tidak akan ada masalah bagi grup YIP untuk menjadi grup kelas 1 kelas dunia pada saat itu. Rizka berbicara dengan percaya diri. "Maka jenis energi baru ini adalah sapi perah?" Daniel berkata dengan ringan. "Itu benar. Saya menginvestasikan lebih dari 1 miliar yuan di pangkalan penelitian ini, dan sekarang saatnya melunasinya." Rizka mengangguk. "Namun, istriku, aku harus mengingatkanmu bahwa jenis energi baru ini mungkin merupakan tumpah ruah, tetapi juga bisa menjadi bom waktu yang dapat membuat keluarga Yeti berkembang, dan juga dapat menghancurkan keluarga Yeti sepenuhnya." Daniel menatap Rizka dengan wajah serius dan berkata. Bab 595. Bunga hampir tersangkut di kotoran sapi. Rizka tidak berbicara, tetapi terus menatap Daniel. "Seberapa berharganya barangmu ini? Kamu harus jelas." Setelah efeknya benar-benar ditampilkan, grup Yeti akan menjadi sasaran kritik publik. Jenis energi baru ini akan menjadi kekuatan besar, kelompok, bahkan menjadi harta karun yang bersaing untuk negara-negara itu. Lagi pula, begitu mereka bisa mendapatkan jenis energi baru ini, itu setara dengan mendapatkan sapi perah untuk mereka, terutama negara akan lebih memperhatikan jenis energi baru ini, dan mungkin mereka akan langsung mendatangi Anda saat itu, dan akan itu dimiliki oleh negara. Daniel meriwayatkan. "Tidak, jenis energi baru ini adalah hasil kerja kerasku, dan aku tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain." Rizka berubah, katanya dengan suara yang dalam, matanya penuh tekad. "Oke, aku hanya berbicara, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya, dan dengan aku di sisimu, selama kamu tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksamu, karena tipe baru ini. Energi adalah kerja keras Anda, saya tidak akan membiarkan siapapun mendapatkannya, jika ada yang berani mengingini, saya akan memberitahu dia cara menulis kata penyesalan."
Daniel berkata dengan nyaring, cahaya tajam di matanya berkedip. Cina Utara, Jinling. Ruang klub paling mewah dan tingkat atas di Jinling. Seorang wanita cantik mengenakan cheongsam dengan sosok seperti setan dan wajah seperti peri duduk dengan tenang di sofa kulit yang diimpor dari Eropa, memegang secangkir kopi dengan elegan. Minum, seperti peri dalam lukisan, glamor dan indah, sangat indah. Dan di depan wanita cantik ini berdiri dua wanita muda mengenakan cheongsam, disulam dengan bunga anggrek dan bunga plum, satu tersenyum seperti anggrek, dan yang lainnya dengan bunga plum yang glamor. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Wanita cantik yang duduk di sofa sedikit membuka bibir merahnya, dan suaranya sehangat batu giok. Nona, jika jenis energi baru ini nyata, maka ini pasti peluang bisnis yang tak terlukiskan. Jika Anda bisa memegangnya, itu pasti akan menjadi senjata besar bagi grup Yan. Wanita muda dengan senyum biru berbicara. Ini memang peluang bisnis yang sangat besar. Dan ini adalah keberadaan yang membuat zaman. Wanita cantik itu berbicara dengan lembut. Nona, kemampuan dan kekuatanmu tidak cukup untuk melindungi benda ini. Kekuatan lain pasti akan merebutnya saat itu. Daripada membiarkannya jatuh ke tangan orang lain, lebih baik kita yang memimpin sendiri. Wanita muda dengan sulaman anggrek di cheongsamnya berkata lagi. Mata cerah wanita cantik itu berkedip, dan dia berkata, aku lebih tertarik padanya. Saat wanita itu berbicara, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan seorang bocah laki-laki yang lemah muncul di benaknya. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu, dan selama hari itu, semua orang membicarakan tentang energi baru dari grup Yeti. Dapat dikatakan bahwa karena kejadian ini, grup Yip telah menjadi fokus berita utama di halaman depan jaringan media besar, dan reputasinya telah meningkat sepenuhnya, tetapi akan ada banyak masalah yang mengikutinya. Malam yang gelap menyelimuti daratan, siang berlalu, dan kehidupan malam dimulai. Daniel merasa bosan dan sudah lama tidak ke bar, jadi dia menemukan bar dan masuk, menemukan tempat duduk dan memesan beberapa botol anggur untuk diminum. Yang terjadi pada wanita itu? Daniel sedang minum, Jisan yang muncul di benaknya. Untuk wanita yang sebanding dengan Daji ini, Daniel sangat merindukannya setelah melihatnya begitu lama, tapi sejak dia pergi terakhir kali, belum ada kabar. Sambil memikirkan Jisan yang, sosok memikat lainnya muncul di benak Daniel, wanita cantik dan memikat yang diselamatkannya dalam pertempuran dengan Jisan yang. Kita bisa bersama jika kita ditakdirkan. Daniel menghela nafas, matanya tiba-tiba melihat dua sosok yang dikenalnya. Kedua sosok yang akrab ini adalah Mo Xiaochong dan Mo Shumei. Keduanya langsung berjalan ke lantai 2 setelah memasuki bar, mereka tidak menyadari keberadaan Daniel. Ruangan pribadi di lantai 2 bar ini, Mo Shumei dan Mo Xiaochong sedang duduk di sini. Shumei, kamu tidak perlu khawatir tentang adikmu, dia akan baik-baik saja, ayo, minumlah. Mo Xiaochong berbicara, tatapan aneh muncul di matanya, dan segera seorang pelayan masuk dengan beberapa botol anggur. Pelayan pertama-tama melihat Mo Xiaochong, lalu meletakkan anggurnya, keluar. Mo Xiaochong menuangkan segelas anggur untuk Mo Shumei. Mo Shumei mengambil gelas itu dan meminumnya, senyum muncul di sudut mulut Mo Xiaochong. Ayo, terus minum. Seperti yang dikatakan Mo Xiaochong, dia menuangkan beberapa gelas lagi dan lagi, tetapi Mo Shumei meminum semuanya secara langsung. Segera, rona merah muncul di wajah Mo Shumei. Pada saat ini, dia merasa sedikit panas, dan napasnya menjadi sesak. Panas sekali. Mo Shumei menyentuh kepalanya, matanya sedikit kabur. Apa yang terjadi pada Shumei? Pada saat ini, Mo Xiaochong datang dan langsung merangkul pinggang ramping Mo Shumei. Tidak, biarkan aku pergi. Mo Shumei berteriak, mencoba mendorong Mo Xiaochong menjauh, tapi merasa tangannya menjadi lemah. Shumei, berhenti berjuang, lepaskan hasrat di tubuhmu sesuka hatimu, dan jadilah wanitaku malam ini. Mo Xiaochong bersandar pada Mo Shumei, berbicara jahat. Kamu bajingan, kamu membiusku. Mo Shumei segera menyadarinya, ekspresinya berubah, dan dia menatap Mo Xiaochong dengan marah. Shumei, kamu tahu terlambat. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Aku awalnya berencana untuk menjatuhkan adikmu, tapi sayangnya dia bukan orang biasa.
Aku tidak bisa melakukan apapun padanya, tapi kamu dan adikmu mereka terlihat persis sama, menjatuhkanmu juga menjatuhkan adikmu. Wajah Mo Xiaocong penuh dengan kejahatan, dengan mata sembrono, dia hendak mencium wajah Mo Shumei. Ledakan! Suara tumpul terdengar, dan pintu kamar pribadi ini terbuka, dan sosok Daniel muncul di sini. Itu kamu, kenapa kamu di sini? Melihat Daniel, raut wajah Mo Xiaocong berubah drastis, dan ada sorot kaget di matanya, jelas dia tidak menyangka Daniel akan muncul di sini saat ini. Jika aku tidak muncul, bukankah akan ada bunga yang ditanam di kotoran sapimu? Daniel mencibir, merasa beruntung dia kebetulan datang ke bar ini, jika tidak, wanita cantik seperti Mo Shumei akan benar-benar hancur oleh pria ini. Anda. Mo Xiaocong tiba-tiba berdiri, menatap Daniel dengan marah. Tolong aku. Mo Shumei memerah saat ini, dia menatap Daniel dengan mata kabur dan memanggil. Ledakan. Daniel berjalan mendekat, tanpa basa-basi, menendang keluar tubuh Mo Xiaocong dan membentur dinding kamar pribadi, membuat teriakan. Bagaimana kabarmu? Daniel mendukung tubuh Mo Shumei yang akan jatuh dan berkata tanpa sadar. Bab 596. Tertangkap lagi. Bawa aku pergi. Mo Shumei memerah, dan dia berbicara sambil terengah-engah. Bagus. Daniel langsung mendukung tubuh Mo Shumei dan meninggalkan kamar pribadi. Brengsek! Mangsa yang akhirnya diperolehnya direnggut seperti ini, mata Mo Xiaocong penuh amarah, dan cahaya tajam berkelap-kelip di matanya. Setelah berpikir sejenak, Mo Xiaocong mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hei Yao, segera datang ke sini, ada sesuatu yang penting untuk kuberitahukan padamu. Mo Xiaocong menutup telepon dengan tatapan muram di matanya. Di sisi lain, Daniel membantu Mo Shumei meninggalkan bar. Obat di tubuh yang terakhir telah benar-benar bekerja, dan dia mengaitkan tubuh Daniel, membuat suara terengah-engah yang menggoda. Hei, terlalu banyak godaan. Daniel menghela nafas, dan melirik Home Ins di sekitarnya. Memegang tubuh Mo Shumei, dia datang ke Home In dan membuka kamar. Pelayan itu pertama-tama melirik Mo Shumei, lalu ke Daniel. Pacarku mabuk. Melihat mata pelayan yang waspada dan curiga, Daniel hanya bisa berbicara. Mendengar kata-kata Daniel, pelayan itu akhirnya membukakan kamar untuknya. Setelah Daniel membawa Mo Shumei pergi dengan kartu kamar, mata pelayan itu berkedip. Setelah akhirnya membawa Mo Shumei ke ruangan ini, Mo Shumei terus berteriak panas, dan dengan berani merobek pakaian di tubuhnya. Kerudung dan celana dalam hitam semuanya ditampilkan di mata Daniel, dan dia tidak bisa menahan untuk menelan, tubuhnya melonjak. Kemudian Mo Shumei mengaitkan tubuh Daniel secara langsung, bibir merahnya yang harum muncul, dan mereka mencium Daniel bersama, terlihat lapar. Tindakan berani itu membuat Daniel mereka semua lengah. Pada akhirnya, keduanya langsung jatuh ke tempat tidur dan berguling, dan apa yang ada di tubuh Daniel juga terstimulasi, dan dia mulai merespon dengan antusias. Hanya saja setelah beberapa menit dari hasrat ini, ketika Daniel hendak mulai bekerja, dia melihat ke arah Mo Shumei, dan alasannya tiba-tiba mengambil alih keinginannya. Tidak, aku tidak memanfaatkan bahaya orang lain dengan melakukan ini. Apa perbedaan antara perilaku penjahat dan perilaku Mo Xiaocong? Daniel bergumam pada dirinya sendiri, menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengoperasikan seni tubuh hegemon bintang 9, kekuatan bintang-bintang menyebar ke seluruh tubuhnya, untuk sementara menekan apa yang ada di tubuhnya. Daniel menghembuskan napas keruh, menatap Mo Shumei saat ini, mengeluarkan jarum perak dan menusuk tubuhnya beberapa kali untuk membuatnya sedikit tenang, lalu membawanya ke kamar mandi sementara itu, nyalakan air dingin dan tuangkan ke tubuh Mo Shumei, agar efek obat di tubuhnya berangsur-angsur berkurang. 10 menit kemudian, dengan dampak terus-menerus dari air dingin dan efek akupuntur Daniel, efek obat dalam tubuh Mo Shumei akhirnya ditekan, dan pikirannya berangsur pulih. Aku, di mana aku? Mo Shumei membuka matanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ketika dia melihat Daniel di depannya, dia terkejut. Ketika dia melihat tubuhnya hampir telanjang, ekspresinya berubah dan dia langsung berteriak jalan. Ah!
Mo Shumei berteriak, menutupi dadanya dengan tangannya, dan menatap Daniel dengan panik. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Apakah kamu melupakannya begitu cepat? Aku menyelamatkanmu, jika tidak, keperawananmu akan hilang. Daniel cemberut. Mo Shumei mengerutkan kening, dan teringat dalam benaknya, mengingat peristiwa sebelumnya. Mo Xiaocong terkutuk ini berani membiusku. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, Mo Shumei mendengus marah. Apakah kamu yakin kamu tidak melakukan apa-apa padaku? Mengapa pakaianku hilang? Daniel dengan curiga di matanya. Kamu benar-benar anjing yang menggigit Lu Dongbin. Kamu tidak tahu hati yang baik. Jika aku melakukan sesuatu padamu, kamu tidak akan berada di sini sekarang, tetapi berbaring di tempat tidur dan disetubuhi olehku. Aku tahu kamu berpikir begitu, aku mungkin juga membunuhmu secara langsung, itu akan menjadi cara termudah. Daniel cemberut dan berkata, saya. Mo Shumei tersipu, tidak tahu harus berkata apa. Oke, keluar dulu dengan jubah mandimu, hati-hati masuk angin. Daniel mengatakan sesuatu dengan ringan, dan melirik kecantikan musim semi Mo Shumei yang bocor, itu sangat menawan, tetapi dia memanfaatkan fakta bahwa dia baru saja mencium dan menyentuh wanita ini. Daniel keluar dari kamar mandi terlebih dahulu, lalu Mo Shumei keluar dengan jubah mandi hotel. Ledakan. Polisi menindak pornografi. Pada saat ini, pintu ruangan ini tiba-tiba diketuk, dan sekelompok polisi bergegas masuk, dipimpin oleh Fanya yang mengenakan seragam polisi. Aku pergi, untuk apa ini? Melihat polisi yang tiba-tiba menerobos masuk, Daniel dan Mo Shumei tercengang. Sekelompok polisi dan Fanya menatap Daniel dan Mo Shumei. Itu kamu. Fanya memandang Daniel dengan ekspresi terkejut, lalu melirik Mo Shumei, dan mengerutkan kening saat dia melihat mereka berdua saat ini. Kalian sangat romantis. Fanya bersenandung dengan makna yang tidak bisa dijelaskan dalam nada suaranya. Aku. Kapten Bastian, apa yang kamu lakukan? Daniel tampak terdiam. Saya bukan Kapten Bastian, jangan panggil saya seperti itu di masa depan, dan kami telah menerima laporan bahwa seseorang di ruangan ini dicurigai melakukan kegiatan ilegal, ikutlah dengan kami. Fanya memandang Mo Shumei dan Daniel dan berkata, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu melihat kami berdua? Daniel tertegun. Gambar. Fanya berkata dengan sungguh-sungguh, ambil. Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong, Nona, biarkan aku memberitahumu. Berteriak dengan dingin dengan sedikit kemarahan di matanya. Oke, jangan bicarakan itu, mungkin ada kesalahpahaman, pergi saja ke kantor polisi dan jelaskan. Daniel menatap Mo Shumei dan berkata, menurut tebakannya, seharusnya resepsionis hotel yang menelepon polisi. Hei, benar-benar tidak ada yang tersisa. Segera setelah itu, Daniel dan Mo Shumei dibawa ke biro kota Tianhai, dan mereka dikunci di ruang interogasi. Kapten Bastian, sudah sangat larut, kamu tidak pulang, tetapi kamu datang ke sini untuk melawan pornografi sendiri, kamu benar-benar berdedikasi. Interogasi, Daniel menatap Fanya dengan senyum jahat di bibirnya. Jangan mempermainkanku, dan aku bukan kapten, hanya seorang polisi biasa. Kata Fanya sedikit marah. Apa yang terjadi? Bukankah kamu wakil kapten polisi kriminal biro kota? Ekspresi keheranan melintas di mata Daniel, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Direktur Luo dipindahkan, dan seorang direktur datang dari Yanjing, dan akibatnya aku diturunkan pangkatnya. Fanya berbicara dengan nada sedikit marah.